Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan persahabatan antara tim nasional Indonesia lawan tim nasional Bangladesh yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa ini adalah pertandingan uji coba bagi tim nasional Indonesia sebelum nanti mereka bertanding di babak kualifikasi Piala Asia lawan tim nasional Kuwait, Yordania, dan juga Nepal. Artinya sebagai sebuah pertandingan uji coba, hasil akhir nomor 2. Nomor 1 adalah cara bermain atau gaya permainan dari tim nasional Indonesia. Selain itu juga sangat penting, konsep permainan dari Coach Sintayong itu bisa dipahami oleh para pemain agar mereka juga bisa menjalin kerjasama yang baik di atas lapangan. Tapi yang saya nonton pertandingan kemarin malam, ya, saya melihat permainan dari tim nasional Indonesia itu monoton, sehingga bisa dibaca oleh para pemain tim lawan. Sehingga walaupun tim nasional Indonesia itu menguasai jalannya pertandingan, kalau nggak salah itu dari segi ball possession lebih dari 75% ya, tapi jumlah peluang yang tepat sasaran itu hanya 4 teman-teman. Nah, ini yang menurut saya akan menyulitkan tim nasional Indonesia nanti ketika mereka bertanding di babak kualifikasi Piala Asia. Karena lawan kita nanti di babak kualifikasi Piala Asia bukan tim selevel Bangladesh, tapi tim yang jauh lebih baik permainannya. Yang pertama Kuwait yang merupakan tuan rumah, yang kedua Yordania, yang ketiga Nepal. Yang pernah saya nonton pertandingan dari Nepal itu sebetulnya jauh lebih baik daripada Bangladesh. Ketika kita bertanding lawan tim seperti Bangladesh yang menurut saya levelnya itu jauh di bawah Indonesia, dan ketika kita bermain di kandang sendiri dan ketika stadion itu dipenuhi oleh supporter, ya logisnya kita meraih kemenangan. Karena juga faktanya pemain-pemain yang turun bukanlah pemain-pemain yang minim pengalaman. Dari line up seperti yang kita ketahui di depan saja ada Irfan Jaya, ada Rafli, kemudian ada Sadil Ramdhani. Ya, ini 3 pemain yang sudah merupakan pemain reguler di klub mereka masing-masing, apalagi Sadil kan yang bermain di luar negeri. Di tengah ada Rahmat Irianto, ada Mark Klok, dan juga ada Stefano Lillipali. Stefano Lillipali ya kalau saya lihat permainannya seperti second striker. Maka itu dia secara total mendapatkan 3 peluang. Salah satunya memang berhasil dia konversikan menjadi gol, tapi sebelumnya Dimas Derajat sudah berada dalam posisi offside kan, jadi ya golnya tidak disahkan. Kemudian di belakang ada Fahrudin Arianto, ada Rizky Ridho, ada Asnawi Mangkualam, dan di sebelah kiri ada Pratama Arhan, dan di paling belakang atau posisi penjaga gawang adalah Nadio yang melakukan 2 penyelamatan saja di pertandingan ini. Secara permainan, ya kalau saya perhatikan memang para pemain dari timnas Indonesia mengincar kemenangan. Ya seperti yang tadi saya katakan, main di kandang sendiri, stadion dipenuhi oleh supporter, lawannya juga tim seperti Bangladesh yang jauh di bawah kita levelnya. Tapi kalau kita perhatikan, ya para pemain dari Bangladesh ini juga cukup pintar teman-teman. Mereka bisa menutup area mereka agar para pemain dari timnas Indonesia itu juga tidak mendapatkan ruang gerak jika mereka ingin mengandalkan skill individu mereka. Maka itu beberapa kali ketika Sadil coba mengandalkan skill individu Irfan Jaya atau juga Stefano Lillipali, mereka dengan mudah bisa ditutup gerak-geriknya. Oleh karena itu kita juga melihat bahwa para pemain dari timnas Indonesia terlalu cepat memberikan passing. Sehingga itu juga bisa diblok oleh para pemain dari tim nasional Bangladesh, karena faktanya hanya 4 peluang yang berbahaya diciptakan oleh para pemain dari tim nasional Indonesia. Peluang pertama dari throw-in Pratama Arhan yang Fahrudin Arianto mendapatkan peluang. Peluang kedua dari long shot Sadil Ramdhani. Nah, 2 peluang awal ini jelas merupakan bukti bahwa para pemain dari tim nasional Indonesia tidak bisa mengalirkan bola secara rapi. Oleh karena itu yang mereka dapat peluang di awal, 2 peluang ini yang satu dari situasi bola mati throw in, yang kedua dari tendangan jarak jauh. Karena terus terang aliran bola itu tidak sebegitu baik menuju ke lini depan. Ketika sudah tertuju ke rekan yang lain juga, saya melihat agak terlambat para pemain ini memberikan crossing ke dalam. Atau para pemain juga coba untuk mengandalkan skill individunya padahal mereka sudah dekat ke kotak penalti pertahanan tim lawan. Sehingga ya mereka sulit sekali untuk menciptakan peluang melalui
proses atau skenario set play yang rapi. Tapi setelah itu, ya kita tahu kan Lily Pali mendapatkan peluang umpan dari Sadil Ramdhani. Sayang sekali dia tidak bisa mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Tapi setelah itu nggak ada lagi saya lihat peluang-peluang yang berbahaya, banyak yang off target. Secara pergerakan para pemain dari timnas kita agresif banget, kencang banget. Tapi kan selain bermain dengan kecepatan, bermain dengan agresivitas, perlu juga bermain dengan mengandalkan intelijensia. Ini yang berkali-kali saya katakan. Kalau nggak main mengandalkan kecerdasan, sulit sekali untuk membongkar pertahanan tim lawan, apalagi yang bermain dengan strategi defensif seperti tim nasional Bangladesh. Maka itu nggak banyak peluang yang bisa kita ciptakan, dan juga peluang-peluang lain yang kita ciptakan itu mayoritas off target. Dan para pemain dari tim nasional Bangladesh ini juga bisa memakai perangkap offside yang berhasil mereka sulitkan para pemain dari tim nasional Indonesia, karena beberapa kali juga terperangkap dalam posisi offside. Ya artinya kalau secara taktik timnas Indonesia ini mengandalkan strategi menyerang, tapi tim nasional Bangladesh ini mengandalkan strategi bertahan plus perangkap offside yang memang berhasil mereka terapkan berkali-kali. Dan saya juga agak bingung bahwa para pemain dari tim nasional Indonesia lebih sering mengandalkan long ball passing atau istilah kerennya direct pass. Karena beberapa kali yang saya melihat direct pass ini diberikan justru menyiksa rekan yang lain. Karena jarang banget akurat. Sering banget tuh umpan diberikan terlampau kencang atau terlampau jauh. Ya bagaimana rekannya itu bisa terima umpan tersebut. Dan banyak yang kita tahu menilai ya di sosial media, saya melihat ada begitu banyak komen di sosial media bahwa para pemain dari tim nasional Indonesia ini nggak tenang. Ya kalau menurut saya agak bingung juga sih. Kenapa nggak tenang? Ini pertandingan persahabatan, bermain di kandang sendiri. Kalau saya nggak melihat faktor ketenangan yang menyulitkan para pemain dari tim nasional Indonesia untuk bisa menang di pertandingan ini. Tapi saya melihat bahwa para pemain dari tim nasional Indonesia tidak bisa mengandalkan kerjasama mereka untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang lagi. Kerjasama itu hanya sesekali saya lihat. Buktinya adalah begitu banyak passing long ball yang diberikan yang tidak tepat sasaran. Padahal masih ada rekan yang lain yang dekat, tapi masih memilih untuk memberikan direct pass. Nah ini beda banget permainan dari tim nasional Indonesia dibandingkan ketika mereka bermain di Piala AFF lalu. Nah saya juga nggak tahu dan nggak ngerti apakah memang inilah strategi dari Coach Sintayong di pertandingan kemarin malam, mengandalkan long ball passing. Nah saya belum tahu juga tentang informasi itu. Jika itu yang memang dipilih oleh Coach Sintayong, ya terlihat jelas nggak efektif. Dan kemudian tadi kan saya mengatakan bahwa permainan dari tim nasional Indonesia itu monoton. Ya artinya nggak ada variasi. Dan saya feeling nih sebetulnya Coach Sintayong juga sudah melihat tidak ada variasi serangan di babak pertama. Karena memang di tengah tidak ada kreator. Evan Dimas gak main, Marcelino berada di bangku cadangan, Ricky Kambuaya juga gak main. Tapi ketika Marcelino masuk pun saya gak melihat ada perubahan. Karena penyerangannya itu lebih sering dilakukan dari kedua sektor sayap yang juga bisa dibaca oleh para pemain dari tim nasional Bangladesh. Dan sayang juga di pertandingan semalam Asnawi cedera dan ditarik keluar. Kita harapkan dia bisa fit nanti untuk pertandingan di babak kualifikasi Piala Asia. Koko Ari masuk menurut saya gak mengecewakan, lumayan bagus juga. Dan banyak kan kita semua yang teriak tentang tim nasional ini krisis striker. Nah saya berikan contoh nih, kenapa krisis? Oke, babak pertama Rafli main kan? Berapa banyak peluang yang Rafli dapat? Berapa kali Rafli itu dapat suplai bola di dalam kotak penalti pertahanan Bangladesh? Saya gak melihat. Kemudian masuk Dimas Derajat, dia hanya mendapatkan 2 kali service. Yang pertama ketika mungkin dari Sadil ya, saya lupa. Kemudian dia memberikan umpan kepada Lily Pali, tapi dia sudah berada dalam posisi offside. Dan yang kedua ketika dia mendapatkan umpan dari Maklok, yang menurut saya juga kebetulan saja dia ada di sana karena sebetulnya ada pemain lainnya juga. Ya artinya kita ini krisis striker yang produktif ya karena bolanya juga jarang dikasih ke striker, siapapun yang main di depan. Nah saya memang membaca sih di sosial media bahwa banyak yang meminta Spasojevic itu dipanggil. Ya betul sih, gak ada salahnya Spasojevic dipanggil kan. Memang penampilannya atau performanya di Liga 1 masih bagus. Dan dia punya energi yang luar biasa. Tapi jangankan Spasojevic, mau Benzema pun yang main pun menurut saya sulit cetak gol kalau main di timnas Indonesia. Bolanya mana?
Kalau suplai bola itu tidak bisa diberikan, ya gimana striker itu bisa mendapatkan peluang mencetak gol? Memang di era sepak bola modern itu striker tidak harus mencetak gol. Tapi striker juga perlu mendapatkan suplai bola dalam upaya membangun serangan. Dalam membangun serangan pun saya nggak melihat striker kita itu mendapatkan porsi bola yang mereka perlukan untuk juga bisa ikut terlibat dalam proses serangan. Maka itu seringkali kita melihat pertandingan-pertandingan dari tim nasional Indonesia di mana striker yang dimainkan itu tampak terisolasi. Padahal memang mereka nggak mendapatkan suplai bola. Nah itu saya lihat di pertandingan semalam. Dan jujur, saya nggak menyangka bahwa permainan dari tim nasional Indonesia bisa seperti kemarin malam. Saya berharap ya kalaupun tim nasional Indonesia kalah ya permainannya rapi. Mau hasil imbang pun paling nggak permainannya rapi. Kita perlu melihat set play yang rapi. Dan saya pikir nggak bisa lagi lah pakai alasan proses, nggak bisa. Sebelumnya tim nasional Indonesia senior sudah main di Piala AFF, sudah masuk ke final. Kemudian mayoritas dari pemain-pemain yang main kemarin malam sebelumnya bermain di SEA Games juga. Ya kalau sekarang pun dikatakan proses, ya kapan progresnya agar kita bisa mendapatkan prestasi? Dan saya pikir ya sulit sekali bagi para pemain dari tim nasional Indonesia untuk bisa bermain at the top level atau ke level Asia kalau permainannya seperti kemarin malam. Karena secara skill individu pun mereka sulit bergerak, secara passing pun mereka sulit untuk memberikan passing-passing yang akurat secara konsisten selama 90 menit, maka itu jumlah peluangnya yang tepat sasaran gak banyak. Dan kita juga bisa perhatikan bahwa beberapa kali pressing yang coba dilakukan oleh para pemain dari tim nasional Indonesia justru menghasilkan pelanggaran. Nah artinya ya kita lihat para pemain dari tim nasional Indonesia belum punya kemampuan yang sama dalam upaya membangun serangan dan juga bertahan. Karena ketika sudah keluar menyerang ya beberapa kali kita melihat out of position juga. Bahkan tuh pemain dari tim nasional Bangladesh kan hampir tuh mencetak gol, pemain nomor 17 tuh. Nah itu sudah bisa dilihat bahwa recovery dari para pemain timnas Indonesia setelah menyerang itu terlambat. Karena dia sendirian loh. Mungkin ada 3 pemain tuh dari timnas Indonesia terlambat untuk menutup geraknya. Hampir saja dia mencetak gol, tapi untung saja bisa di-save oleh Nadio. Jadi dengan permainan seperti kemarin malam, ya jangan berharap banyak di pertandingan-pertandingan babak kualifikasi Piala Asia. Tapi untungnya masih ada waktu. Masih ada 6 atau 7 hari lagi kan. Dan tentu kita harapkan Coach Sintayong bisa mengevaluasi apa yang sebetulnya salah. Kalau bagi saya melihat sistem permainannya salah. Karena memberikan long ball atau direct pass itu tidak bermanfaat. Beda jika mengirimkan umpan-umpan silang karena kita main dengan satu striker di depan. Ada striker murni yang main. Tapi kalau main direct, ya menurut saya tidak akan bermanfaat juga. Nggak bisa begitu. Ya, beda jika memang kita tahu bahwa para pemain dari timnas Indonesia itu memang punya keahlian dalam memberikan passing-passing yang akurat. Tapi udah passingnya jarang akurat, memberikan long ball, ya sama saja akan kesulitan untuk bisa menciptakan banyak peluang. Dan memang itu yang terjadi di pertandingan kemarin malam. Ya kalau bagi saya sih simpel saja. Kalau berani main menyerang, ya harus bisa memberikan passing-passing yang akurat. Kalau sudah bisa memberikan passing-passing yang akurat, perlu juga ada variasi serangan agar tidak terbaca oleh para pemain tim lawan. Memang tidak mudah. Gak ada yang mudah, gak ada yang gampang di pertandingan sepak bola. Tim-tim yang meraih sukses demi sukses itu bermain dengan level kesulitan yang sangat tinggi. Jadi gak ada yang gampang, kita aja yang lihatnya gampang. Nah, maka itu para pemain dari timnas Indonesia ini perlu naik level secara cepat. Kalau kita gagal lolos ke Piala Asia, ya menurut saya progres kita itu berjalan di tempat. Ya kita gak ada progres. Jadi progres akan terlihat kalau kita bisa lolos ke Piala Asia. Kita tunggu saja nanti pertandingan-pertandingan dari tim nasional Indonesia di babak kualifikasi Piala Asia. Dan sudah pasti saya nanti akan memberikan preview dan review dari pertandingan-pertandingan tersebut. Tapi terus terang saya cukup kecewa nonton pertandingan dari tim nasional Indonesia kemarin malam. Ya dan saya harapkan ya bisa lebih baik lagi dah di pertandingan selanjutnya. Karena kalau mainnya masih seperti ini, ya saya pikir akan sulit lah untuk progres. Ya memang Egy dan Witan gak main, tapi saya pikir itu gak bisa dijadikan alasan. Karena sebuah tim nasional itu perlu punya materi pemain yang merata karena mengandalkan sistem permainan atau konsep permainan dari pelatihnya. Ketika konsep permainan itu sudah bisa dipahami oleh para pemain manapun yang main, ya permainan dari tim nasional Indonesia akan rapi. Kalau permainan sudah rapi, tentu peluang
untuk meraih kemenangan akan semakin besar. Saya akan tetap mendukung tim nasional Indonesia teman-teman, meskipun kita tahu bahwa permainan kemarin malam itu cukup mengecewakan, tapi bukan berarti kita agak support. Kita harus support karena namanya juga tim nasional negara kita. Saya tetap support tim nasional Indonesia dan saya akan berdoa agar tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Asia. No hate, only football. Salam sepak bola.